Oke, habis ini saya mau putarkan video tentang kisah percintaan Ibu Mega ya. Saya bukan orang PDI. Ketika saya ada apa video seperti ini mirip kehidupan saya. Kisah percintaannya pun mirip saya ya. Beliau kan keluar dari istana kalau nggak salah umur 19-20 ya. Nah, kalau apa ujian yang mulai agak bertubi-tubi, saya pun di usia 19 ketika saya hamil anak pertama ya, di situ bertubi-tubi datang coba yang enggak dalam tempo jangka yang pendek tapi jangka yang dekat gitu ya. Nah, saya di sini pastikan ya Ibu Mega tidak mengeluarkan air mata. Begitu saya juga dulu tidak pernah mengeluarkan air mata. Tetap jalani dan berjuang ya. Mungkin kalau saya mendengar cerita-cerita yang nanti saya akan putarkan video ini ya, saya pastikan Ibu Mega tidak mengeluarkan air mata, tetap berjuang, berjuang dan berjuang seperti saya dulu ya. Saya dulu ya berjuang dan berjuang bagaimana bisa keluar dari zona yang tidak bagus ini ya. Beliau ini kan anak presiden ya. Saya dulu anak RT, saya begitu orang memandang bapak saya seperti apa, tapi ketika bapak saya sudah meninggal tepatnya 2003 atau waktu ya, kalau masih sakit sih masih ada yang peduli. Ketika bapak saya sudah meninggal, tidak ada orang yang dulu dibantu banyak, tidak membantu anak-anaknya ya, termasuk saya maupun adik-adik saya. Berjuang sendiri saya dan adik-adik saya. Ya begitu juga Bu Mega ya. Ketika bapaknya sudah tidak menjabat presiden ya, banyak orang yang meninggalkan beliau ya. Terus kisah percintaan. Ibu Mega suami pertama meninggal ya. Terjadi kecelakaan di Papua. Suami saya meninggal muda ketika umur 26, saya 27 karena lebih tua saya daripada suami saya. Komplikasi ya. Ya masalah tentang rumah tangga lah banyak, nggak usah saya bahas ya. Yang kedua, Ibu Mega itu ya mungkin saling mencintai, pengadilan apa itu tidak merestui. Habis ini saya putarkan video perbandingan saja. Tidak disetujui ya. Kalau saya dibohongi sama laki-laki, katanya sih duda, ternyata duda abal-abal ya. Nah, di sini anak kedua saya itu tidak diakui sama bapaknya dengan alasan karena anak saya perempuan. Padahal dia menginginkan anak laki-laki. Ya sudahlah, serah. Saya besarkan sendiri karena ini mungkin kebodohan atau kesalahan saya perjuangkan sendiri. Terus ya yang ketiga dengan Bapak Taufik Kemas ya, lahirlah bubuan ya. Yang ketiga saya belum ada ya. Inilah perjuangan Ibu Mega ketika hengkang dari istana. Saya pastikan Ibu Mega tidak mengeluarkan air mata ya. Ya, kalau mungkin ada sebagian orang yang mencemooh, menghina beliau ya, karena mungkin kurang mendalami siapa sih dia, bagaimana sih karakter beliau ya. Ya terkadang itu kata-kata pedas dari mulut beliau itu bukan berarti beliau ini tidak senang sama orang yang diberi kata-kata pedas. Terkadang kata-kata pedas ini supaya menggugah otak orang yang dikatakan ya. Begitu juga saya ya. Saya sama momongan saya Windy itu. Saya akui dia pintar dalam bidang akademik, tapi wawasannya nol, sosialisasinya kurang. Saya terkadang berkata kasar. Ya, karena apa? Supaya otak si anak ini tuh bisa bekerja. Bener, saya kadang ngomongnya pedes tuh sama Windy. Ya,
ya alhamdulillah bisa setiap apa yang dialami di sekolah itu selalu curhat ke saya. Sebelum mamanya pasti saya duluan. Malah jarang ke mamanya curhat tentang ini itu, jarang. Seringnya ke saya karena kan yang jemput sekolah kadang saya, kadang naik sepeda. Ya terkadang ada rasa cemburunya mamahnya Windy ini ke saya. Apa-apa kok selalu bilang sama mama, dia enggak bilang sama mamanya. Karena kan waktu banyak itu kan sama saya daripada mamanya. Itu Windy. Saya akui. Gurunya saja heran terkadang soal sulit bagi teman-temannya, bagi Windy ini mudah. Terkadang soal yang mudah bagi Windy bagi teman-temannya itu mudah, tapi Windy itu kadang nggak bisa menyelesaikan. Itu pengakuan dari gurunya sendiri ketika saya mengambil rapot. Ya terkadang kata-kata atau sindiran Ibu Mega ini kepada orang yang disindir itu bukan berarti beliau itu tidak senang. Ya supaya bisa berpikir lebih tajam, berpikir untuk orang banyak ya. Saya memahami beliau itu seperti itu ya. Terkadang kalau orang menganggap sombong, angkuh Ibu Mega, itu sebetulnya tidak. Karena beliau itu memposisikan orang seperti apa yang harus ditegur, beliau itu memposisikan kadang sebagai orang sombong ya. Ya, supaya yang ditegur ini bisa paham. Tapi orang yang melihat hanya sekilas tidak memahami Ibu Mega, ya pasti akan melihat Ibu Mega sombong, Ibu Mega angkuh. Sebetulnya itu tidak ya. Tergantung cara beliau menegur, kepada siapa yang ditegur, itu karakternya bagaimana. Ibu Mega itu mempersiapkan itu semua ya, supaya yang ditegur ini bisa menjadi lebih baik, atau yang ditegur ini bisa, atau orang yang disindir ini bisa berpikir lebih bijak atau bisa berpikir lebih luas, yaitu Ibu Mega ya. Terkadang apa yang dikatakan Ibu Mega itu pedas, tapi dari hatinya itu terkadang sayang, melebihi sayangnya kepada anaknya sendiri ya. Itu kalau saya melihatnya seperti itu. Silahkan lihat videonya. Saat Megawati dijodohkan Soekarno dengan Jenderal Kepercayaan Soeharto berakhir ditolak. Megawati memiliki kehidupan yang cukup rumit dan kompleks terutama di era Orde Baru. Bahkan sampai saat ini kehidupan Megawati pun masih menjadi sorotan publik. Megawati menikah beberapa kali. Ia menikah pertama kali dengan seorang perwira Angkatan Udara bernama Kapten Surindro Subjarso. Tetapi sayangnya sang suami meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat yang terjadi di Papua pada tahun 1970. Pada saat suaminya meninggal dunia, diketahui bahwa Megawati tengah mengandung anak keduanya, lalu Megawati pun kembali jatuh cinta. Ia kemudian menikah untuk yang kedua kali dengan Hasan Gamal, tetapi pernikahan keduanya tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama pada tahun 1972. Megawati adalah wanita kuat yang gampang melupakan sang kekasih jika sudah tidak dihargai. Megawati kemudian menikah dengan Taufik Kiemas pada tahun 1973. Pernikahan mereka berlangsung langgeng hingga tahun 2013 usai Taufik Kiemas meninggal di tahun tersebut. Tetapi ternyata sebelum Megawati menikah dengan pria-pria yang disebutkan, ia pernah dijodohkan oleh orang kepercayaan Soeharto. Sosok yang dijodohkan dengan Megawati ini adalah sosok yang sangat berpengaruh. Dan salah satu sosok yang sangat disegani di era Orde Baru dan sangat dekat dengan lingkaran kekuasaan utama dari Soeharto. Pria yang dijodohkan dengan Megawati adalah Leonardus Benjamin Murdani atau biasa dikenal dengan LB Murdani. Murdani dikenal sebagai jenderal yang penuh dengan 4 bintang. Tidak hanya itu, ternyata pada masa puncak karirnya ia pernah menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, hingga Menteri Pertahanan dan Keamanan. Menurut buku dari Salim Said yang berjudul Dari Gestapo ke Reformasi, seperti diketahui Soekarno pernah melamar Murdani untuk menjadi suami putrinya. Tidak lama setelah LB Murdani dianugerahi Soekarno dengan bintang sakti, tetapi ternyata LB Murdani menolak. Beni menolaknya dengan alasan sudah mempunyai pacar. Pilihan Beni adalah Hartini, seorang pramugari yang kemudian menjadi istrinya, tulis Salim Said di dalam bukunya.
Hubungan Soekarno dan LB Murdani memang sangat dekat, bahkan ia sempat diberi tawaran untuk menjadi asisten pribadinya, walaupun berujung ditolak lagi. Ternyata saat anak LB Murdani lahir, Soekarno adalah yang pertama kali dimintain tolong oleh sang istri LB Murdani. Ia meminta tolong Soekarno untuk membantunya memberikan nama bagi putrinya tersayang. Tetapi setelah Murdani pulang kembali dari tugasnya, ia kemudian mengganti nama anaknya yang sudah diberikan oleh Soekarno. Karier politik Murdani berbanding terbalik dengan Soekarno, yang akhirnya harus undur diri dari jabatannya sebagai presiden. Karier Murdani justru kemudian semakin bersinar dan berhasil menjadi seorang jenderal yang menjadi sosok kepercayaan dari Soeharto.